Om Swastiastu. Di sini saya akan mempresentasikan Pancasrada, dasar keyakinan agama Hindu. Sebelum memulai presentasi, perkenalkan nama saya Igede Yoga Satya Ariarta dengan NIM 2217041091 dari Rombel 26. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Agama Hindu DR Inyomatike MSI. Topik pembahasan yang pertama, keyakinan agama Hindu. Yang kedua, pengertian Pancasrada. Yang ketiga, bagian-bagian Pancasrada. Yang keempat, implementasi Pancasrada dalam kehidupan sehari-hari. Masuk ke topik pembahasan yang pertama, keyakinan agama Hindu. Agama Hindu merupakan salah satu agama yang ada di Indonesia dan juga sebagai ajaran yang paling tertua di dunia. Agama Hindu merupakan salah satu keyakinan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang ajarannya bersifat memberikan kebebasan kepada semua penganutnya. Umat Hindu berpegangan teguh pada dasar keyakinan dalam menjalankan agamanya. Dasar ini pada selanjutnya menjadikan seluruh umat Hindu percaya dan yakin akan adanya Tuhan atau Ida Sang Widi Wasa. Dalam agama Hindu, sumber inti keyakinan merupakan pedoman pelaksanaan dan pengamalan semua ajaran agama yang terkandung di dalamnya. Selain itu, dasar kepercayaan membuat semua umat beragama percaya akan adanya Tuhan. Ketika semua orang sudah memiliki tingkat keimanan yang tinggi akan adanya Tuhan, maka mereka akan tentram dalam segala urusan baik di dunia maupun di akhirat. Mempelajari agama Hindu memiliki banyak manfaat bagi orang yang mengamalkannya. Salah satunya adalah dapat mencapai tujuan akhir hidupnya. Dengan memiliki keyakinan yang kuat terhadap semua ajaran agamanya, orang dapat membuat keputusan yang lebih baik dan lebih bermoral. Iman yang kuat membawa manusia untuk hidup ke arah yang baik. Dasar keyakinan ini terdiri dari 5 aspek yang disebut dengan Pancasrada. Adanya Pancasrada, dasar keyakinan agama Hindu yang percaya dan yakin akan adanya Ida Sang Widi Wasa atau Brahman, Atman, Karmapala, Punarbawa, dan Moksa. Masuk ke pembahasan yang kedua mengenai pengertian Pancasrada. Pancasrada berasal dari kata Sanskerta. Kata panca berarti 5, srada berasal dari kata srat dan de. Srat berarti hati dan de berarti tempat. Yang pada prinsipnya srada dapat diartikan sebagai hati yang ditempatkan dalam sebuah titik kepercayaan atau keyakinan. Srada dalam kehidupan sehari-hari dapat dimaknai sebagai pelaksanaan upacara pemujaan ke hadapan arwah leluhur sebagai kewajiban setiap umat Hindu. Srada juga dapat dimaknai sebagai kepercayaan terhadap Tuhan. Jadi Pancasrada merupakan 5 dasar kepercayaan atau keyakinan yang harus diyakini oleh setiap pemeluk agama Hindu yang harus dipegang teguh dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat demi mencapainya tujuan hidup di dunia. 5 dasar keyakinan atau kepercayaan umat Hindu yaitu percaya dengan adanya Ida Sang Widi Wasa atau Brahman, percaya dengan adanya Atman, percaya dengan adanya Karmapala, percaya dengan adanya Punarbawa atau reinkarnasi, dan percaya dengan adanya moksa. Materi yang ketiga, bagian-bagian Pancasrada. Yang pertama, percaya dengan adanya Ida Sang Widi Wasa atau Brahman. Percaya dengan adanya Ida Sang Widi Wasa atau Brahman merupakan banyak hal yang membuat manusia untuk percaya kepada Tuhan. Terbatasnya kemampuan manusia untuk mengetahui proses penciptaan tidak dapat diketahui sesuatu apa yang akan terjadi nanti, fenomena alam yang di luar kendali manusia, dan apa tujuan dari kehidupan di dunia ini menjadi titik tolak manusia untuk mempercayai adanya seseorang atau sesuatu yang maha agung dan maha kuasa atas segalanya. Meskipun manusia tidak dapat melihatnya, tetapi manusia dapat merasakan keberadaan dan kehadirannya. Ketika manusia tidak memahami adanya siklus penciptaan dan penghancuran, ada menjadi tidak ada, dan tidak memahami tujuan kehidupannya, maka manusia sedang berada dalam ketidaksadarannya, yang akhirnya menyebabkan manusia tidak dapat mencapai kebenaran dan kebahagiaan. Bagian-bagian Pancasrada yang kedua,
percaya dengan adanya Atman merupakan percikan kecil Brahman. Percaya dengan adanya Atman merupakan percikan kecil Brahman yang bersemayam dalam setiap ciptaannya. Atman dalam tubuh manusia disebut Jiwatman atau roh yang menjadi sumber kehidupannya. Manusia diibaratkan dengan kusir dengan delman. Atman sebagai kusir adalah yang menjadi sumber dan kendali bagi tubuh manusia yang merupakan delmannya. Pada dasarnya, Atman adalah sempurna dan memiliki sifat-sifatnya, tetapi dengan pertemuan Atman dengan tubuh kemudian menimbulkan ketidaksadaran karena pengaruh dari sifat duniawi. Dari sifat Atman yang sempurna, maka akan muncul usaha untuk menghilangkan pengaruh duniawi atau dari ketidaksadaran. Bagi-bagian Pancasrada yang ketiga, percaya dengan adanya karma phala. Percaya dengan adanya karma phala merupakan setiap peristiwa di dunia ini terikat erat dengan hukum sebab akibat. Demikian pula setiap perbuatan manusia tidak dapat dipisahkan dari hukum ini. Perbuatan baik atau buruknya dipastikan akan selalu mendapatkan hasil, karena setiap tindakan akan selalu diiringi hasil baik itu seketika atau nanti. Cepat atau lambatnya segala hasil dari perbuatan akan diterima, senang atau tidak, benar atau salah. Dibutuhkan jiwa yang memiliki kesadaran penuh untuk dapat memaknai segala hasil dari perbuatan. Maka manusia seharusnya sadar bahwa setiap perbuatan akan mampu membawa mereka untuk menyadari makna dari kehidupan. Manusia telah dilengkapi kemampuan untuk berpikir. Perbuatan-perbuatan ada dalam kendali mereka, namun hasil perbuatan tersebut tidak selalu ada dalam kendali manusia. Bagian-bagian Pancasrada yang keempat, percaya dengan adanya punarbhawa. Percaya dengan adanya punarbhawa atau reinkarnasi, kelahiran kembali atau kelahiran berulang-ulang. Kelahiran berulang-ulang di dunia ini membawa akibat suka dan duka. Atman dalam diri manusia masih terikat keduniawian terkait oleh keinginan dan kemampuan karena ketidaksadaran siapa dirinya, sehingga jatuh kembali dalam siklus kelahiran dan kematian yang berulang. Kesadaran dan keterlepasan dari ikatan duniawi akan menghentikan siklus kelahiran dan kematian, di mana siklus tersebut sebenarnya adalah kesengsaraan. Bagian-bagian Pancasrada yang kelima, percaya dengan adanya moksa. Percaya dengan adanya moksa merupakan tujuan ajaran agama Hindu. Tersurat di dalam Weda, yakni Moksatam Jagat Gita Yaca Iti Dharma, bahwa tujuan agama adalah untuk mencapai kebahagiaan dan kebebasan abadi, bebas dari pengaruh duniawi, bebas dari karma phala, bebas dari kelahiran berulang, dan menyatu dengan Brahman. Untuk mencapai moksha, syaratnya adalah melakukan dharma, kesucian hati dan pikiran. Topik pembahasan yang keempat mengenai implementasi Pancasrada dalam kehidupan sehari-hari. Pengimplementasian Pancasrada dapat dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam kehidupan sehari-hari ini sebagai berikut. Kita sebagai umat Hindu sangat percaya dengan keyakinan ini. Hal ini dapat dibuktikan dengan melakukan puja Trisandya, membanten Sahiban, selalu membanten Canang, dan juga segahan untuk memohon perlindungan dan mengucapkan terima kasih atas rahmat yang diberikan. Aku adalah kamu dan sebaliknya kamu adalah aku, dan segala makhluk adalah sama, sehingga menolong orang lain berarti menolong diri sendiri, dan menyakiti orang lain berarti pula menyakiti diri sendiri. Aku dan kamu sesungguhnya bersaudara. Hakikat Atman yang menjadi hidup di antara aku dan kamu berasal dari satu sumber, yaitu Tuhan. Perbuatan yang baik dilakukan akan menghasilkan hasil yang baik. Demikian juga perbuatan yang buruk pasti akan mendapatkan hasil yang buruk pula. Batu dengan batu atau kayu dengan kayu, bila digosok-gosok menimbulkan akibat, yaitu panas. Hukum ini berlaku pada semua makhluk hidup, lebih-lebih pada kehidupan manusia sebagai makhluk utama. Tidak perlu disangsikan lagi dampak yang akan ditimbulkannya. Cuman waktu untuk menerima hasil perbuatan berbeda-beda. Ada yang cepat dan ada pula yang lambat, dan bahkan bisa diterima dalam penjelmaan berikutnya. Baik, dari
penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Hindu merupakan salah satu agama yang ada di Indonesia dan juga agama yang paling tertua di dunia. Adanya kepercayaan atau keyakinan merupakan dasar yang penting dalam beragama. Agama Hindu memiliki 5 kepercayaan yang dijadikan pedoman dalam hidup yang disebut dengan Pancasrada. Adanya 5 dasar keyakinan ini yaitu Brahman, Atman, Karmapala, Punarbawa, dan Moksha. Sangatlah penting bagi kita semua untuk mempelajari dan mengimplementasikan Pancasrada dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam kehidupan sehari-hari ini. Karena Pancasrada merupakan unsur penting, maka orang meyakini dasar keyakinan agama Hindu. Sekian pembahasan yang saya bahas. Jika ada salah kata, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.